mengungkap cerita di balik perilaku, membuat catatan anekdot yang bermakna Bismillahirrohmanirrohim. Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pemahaman yang sesungguhnya datang dari hati yang peka, yang didukung oleh penglihatan dan pendengaran yang digunakan dengan baik. Catatan anekdot membantu kita mempertajam pengamatan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teknik observasi yang efektif. Salah satu output penting dari observasi adalah pencatatan. Hari ini, kita akan fokus pada satu bentuk pencatatan yang sangat berguna dan praktis bagi guru, yaitu catatan anekdot. Apa sebenarnya catatan anekdot itu? Bayangkan catatan anekdot ini seperti sebuah foto cerita singkat mengenai satu kejadian atau perilaku spesifik yang signifikan yang Bapak atau Ibu amati pada seorang siswa. Disebut anekdot karena ia memang seperti sebuah cerita pendek yang menangkap satu episode tertentu. Catatan ini biasanya dibuat setelah kejadian tersebut berlangsung, bukan saat kejadian sedang terjadi. Tujuannya agar kita bisa mengamati dengan lebih alami tanpa terganggu aktivitas mencatat, dan juga agar siswa tidak merasa sedang diawasi secara khusus. Mengapa catatan anekdot ini begitu bermanfaat bagi kita sebagai guru? Pertama, ia membantu kita merekam perilaku penting siswa yang mungkin akan mudah terlupakan jika hanya mengandalkan ingatan. Kedua, catatan anekdot menyediakan data konkret dan deskriptif tentang bagaimana siswa berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ini jauh lebih berharga daripada sekadar kesan umum. Ketiga, jika catatan anekdot ini dikumpulkan dari waktu ke waktu secara konsisten, ia dapat membantu kita mengidentifikasi pola perilaku siswa. Apa yang mungkin menjadi pemicu suatu perilaku, dan bagaimana konsekuensi dari tindakannya. Keempat, catatan ini bisa menjadi dasar yang sangat baik untuk melakukan diskusi yang lebih terarah dengan siswa itu sendiri, dengan orang tuanya, atau saat berkolaborasi dengan guru BK atau konselor. Dan kelima, ini juga membantu kita memahami perkembangan atau perubahan perilaku siswa dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana ciri-ciri catatan anekdot yang baik dan bermakna? Fokus pada satu kejadian spesifik. Ini bukan laporan harian tentang semua aktivitas siswa, tetapi satu episode perilaku yang dianggap penting atau signifikan, deskriptif, dan objektif. Ini kuncinya. Catat apa yang benar-benar terjadi, apa yang Bapak atau Ibu lihat dan dengar secara faktual. Hindari memasukkan interpretasi, penilaian, atau label pada saat mendeskripsikan kejadiannya. Misalnya, daripada menulis Ali marah-marah karena tidak sabar, lebih baik deskripsikan perilakunya. Saat antrian menuju kantin, Ali terlihat mendorong bahu temannya yang di depan sambil berkata dengan nada tinggi, "Cepat sedikit dong." Mencakup konteks kejadian. Catat siapa saja yang terlibat, di mana kejadian itu terjadi, kapan waktunya, dan jika relevan, apa yang terjadi sebelum dan sesudah perilaku spesifik tersebut muncul. Konteks ini sangat membantu dalam memahami makna perilaku, singkat dan padat. Meskipun deskriptif, usahakan tetap fokus pada detail yang penting dan relevan. Tidak perlu terlalu bertele-tele. Pisahkan antara deskripsi kejadian dan komentar atau interpretasi awal. Ini sangat penting untuk menjaga objektivitas. Setelah Bapak atau Ibu selesai mendeskripsikan kejadiannya secara faktual, Bapak atau Ibu boleh menambahkan bagian terpisah untuk komentar atau interpretasi awal. Disinilah Bapak atau Ibu bisa menuliskan dugaan sementara mengenai makna perilaku tersebut, perasaan yang mungkin dialami siswa, atau rencana tindak lanjut awal. Langkah-langkah sederhana dalam membuat catatan anekdot. Identifikasi kejadian signifikan. Begitu Bapak atau Ibu mengamati sebuah perilaku siswa yang dirasa penting atau tidak biasa, tandai itu sebagai momen yang perlu dicatat. Catat sesegera mungkin. Meskipun dibuat setelah kejadian, usahakan untuk menuliskannya sesegera mungkin agar detailnya masih segar dalam ingatan. Jangan menunda terlalu lama. Cantumkan identitas dasar. Selalu sertakan nama siswa, kelas, tanggal kejadian, waktu, tempat, dan nama Bapak atau Ibu sebagai pengamat. Ini penting untuk dokumentasi. Deskripsikan kejadiannya secara objektif. Ingat, fokus pada apa yang terjadi. Tambahkan komentar
atau interpretasi di bagian terpisah. Mari kita lihat contoh format sederhana yang bisa Bapak atau Ibu gunakan. Di sana ada kolom untuk identitas siswa, tanggal, waktu, tempat, observer. Kemudian bagian utama adalah deskripsi perilaku atau kejadian objektif. Dan di bawahnya ada ruang untuk komentar atau interpretasi awal observer yang sifatnya opsional, namun seringkali berguna, serta mungkin tindak lanjut yang direkomendasikan. Misalnya, jika Bapak atau Ibu mengamati seorang siswa yang biasanya ceria tiba-tiba menangis di kelas setelah menerima telepon, deskripsi objektifnya akan mencatat kapan itu terjadi, bagaimana ekspresi wajahnya, apa yang ia lakukan, dan apa yang mungkin ia katakan jika terdengar. Lalu, di bagian komentar, Bapak atau Ibu bisa menuliskan dugaan bahwa mungkin ada kabar kurang baik dari rumah dan perlunya pendekatan personal untuk menanyakan kondisinya. Bapak dan Ibu guru membuat catatan anekdot secara rutin mungkin terasa seperti menambah pekerjaan. Namun, manfaat jangka panjangnya dalam memahami siswa secara individual akan sangat besar. Catatan-catatan kecil ini, jika dikumpulkan, akan membentuk sebuah narasi perkembangan siswa yang sangat berharga. Ini adalah investasi waktu yang akan membantu kita menjadi guru yang lebih peka dan responsif. Mulailah dengan mencoba mencatat 1 atau 2 kejadian signifikan per minggu. Lama-kelamaan, ini akan menjadi kebiasaan yang memperkaya pemahaman kita. Pada video selanjutnya, kita akan berkenalan dengan instrumen asesmen non-tes sederhana lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.